Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Good. I'm pretty good today. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke chapter 4. We will continue to our next chapter, chapter 4. Dan before we start our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, let me open it with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pekan sebelumnya kita sudah mempelajari chapter 3. Nah, pekan ini kita akan mempelajari tentang chapter 4. But before we before we continue to the next materi, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ustazah ini mau mengulang materi sebelumnya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hari-hari, tentang hari-hari dan pemakaian adverb of frequency atau menggunakan kata keterangan waktu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hari-hari ya. Pekan ini insya Allah kita akan mempelajari tentang cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, yang seperti anak-anak tahu bahwa bahasa Inggris mempunyai 2 kaidah. Nah, yang biasa kita gunakan adalah English British. Tapi dalam penjelasan kali ini, Ustazah ini akan menjelaskan dua-duanya biar anak-anak bisa mengerti dan paham. Kaidah manakah yang akan kita gunakan untuk membaca tanggal kali ini? Nah, untuk English British dan American British, anak-anak silahkan simak baik-baik, jangan sampai kita salah dalam membaca tanggal. Nanti hasilnya sangat fatal ya. Nah, anak-anak, untuk British sendiri kita menggunakan kaidah yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu penyebutan hari dulu, baru bulan dan tahun. Seperti 2 Mei 2020. In British kita bisa sebutkan 2nd May 2020. Nah, untuk penyebutan tanggal sendiri, urutan tanggalnya, anak-anak jangan bilang 1, 2, 3, 4, 5, tapi anak-anak silakan bilang bilangan penyebutan bertingkat, kayak first, second, third, fourth, fifth. Oke? Nah, nanti Ustazah ini akan sertakan tabelnya biar anak-anak bisa mengerti. Nah, untuk kaidah kedua, yaitu kaidah menggunakan American English atau Inggris yang biasa digunakan orang Amerika, kita penyebutannya dengan menggunakan bulan dulu, baru hari, dan tahun. Oke, untuk lebih jelasnya, Miss Eni langsung berikan contohnya ya, untuk British dan American English sendiri. Untuk British, seperti yang sudah kita ketahui tadi, menyebutkan harinya dulu, bulan baru tahun. Contohnya, the 13th of September 2014. Kalau American English, bulan dulu, hari, kemudian tahun. Contohnya, September the 13th, 2014. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ustazah ini akan mendalami sesuai dengan apa yang ada di buku pelajaran kita. Nah, di buku pelajaran kita, seperti anak-anak lihat, kita menyebut bulan terlebih dahulu, tanggal baru tahun. Nah, itu merupakan kaidah penggunaan American English. Nah, jadi anak-anak di bawah ini, Ustazah ini sudah menyebutkan bulan dulu, tanggal, dan tahunnya. Nah, contohnya adalah 21 Juni 2020. Dalam American English, kita sebutkan dulu bulannya. 21 Juni 2020. Jadi kita sebutkan dulu June 21 2020. Ingat, untuk angka dalam tanggal kita menyebutkan bilangan bertingkat. Jadi untuk 21 bukan 21, but 21st. 21st. Good. Nah,
Cara penyebutan tanggal 21 Juni 2020 dalam American English adalah June the 21st, 2020. Oke, kemudian Miss Eni lanjutkan agar anak-anak tidak bingung bagaimana cara menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris. Nah, ini khusus untuk penyebutan tahun, ada perbedaan antara sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000-an. Nah, untuk sebelum tahun 2000, anak-anak bisa menyebutkan 2 angka di awal, kemudian 2 angka di akhir. Dan untuk yang setelah tahun 2000, anak-anak bisa sebut 2000-nya terlebih dahulu, kemudian angka yang ada di akhirnya. Oke, langsung kepada contohnya. Misalnya Ustazah ini mulai dengan penyebutan tahun sebelum tahun 2000. Ada tahun 1965. Jadi kita menyebutnya dengan 1965. 1965. Jadi 1965, sama seperti bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian untuk contoh, setelah tahun 2000, kita punya 2001, jadi menyebutnya adalah 2001, atau 2011, 2011. It's easy, right? Mudah kan? Selanjutnya, contoh kedua. Misalnya Ustazah Eni menyebutkan tanggal 23 Desember tahun 1990, misalnya itu tanggal lahir. Jadi kalau ada yang nanya, kapan kamu lahir? Nih, anak-anak bisa jawab dengan bulannya dulu, tanggalnya, dan tahunnya. Nah, misalnya Ustazah Eni bilang 23 Desember 1990. Jadi Ustazah Eni akan menyebutkan December 23rd. December 23rd, 1990, or December the 23rd, 1990. Good. Nah, anak-anak, mudah ya? Nah, untuk penyebutan bulannya sendiri, seperti hari-hari kemarin, ada beberapa penyebutan yang spesial. Kayak kemarin kita ada Wednesday, nggak disebut day-nya atau silent D, jadi kita bacanya bukan Wednesday, tapi Wednesday. Nah, ternyata penyebutan bulan juga seperti itu. Jadi, silahkan dengarkan dan ikutin ya. Dari January, January, January. Good. February, February, February. March, March, March. May, May, May. April, April, April. June, June, June. July, July, July. August, August, August. September, September, September. October, October, October. November, November, November. Last one, December, December, December. Nah, anak-anak bisa sambil latihan di rumah sambil penyebutan angka yang benar ya. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa banyak mempelajari penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak silahkan diulang-ulang di rumah materinya biar makin terbiasa. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Let's close our lesson today with the hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dan semangat belajar di rumah. Ustazah ini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.